Di Desa Hauhafo, singkatnya untuk anak-anak yang saya cintai. Ya, pertama-tama saya mohon izin, mungkin seharusnya bukan saya di sini. Ada atasan saya yang hari ini kebetulan ada juga perayaan Hari Anak Nasional yang dilakukan di berbagai tempat. Dan kebetulan manajer saya hadir di Kecamatan Oenino. Itu perayaan Hari Anak Nasional tingkat kabupaten yang diselenggarakan di Oenino. Jadi kami berbagi sampai mobil juga tidak cukup. Yang lain ini ada naik bis. Kami yang ada motor pakai motor. Ya. Di Hauhafo ini saya punya banyak cerita, punya banyak kenangan di Hauhafo sebenarnya. Saya lupa ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama ada yang kenal kok? Ada yang kenal. Nama siapa? Yang kenal Yang kenal angkat tangan. maju depan ame mic ko sebut dulu. Ellen. Siapa yang berani? Dia dapat hadiah khusus. Woi. Oke, kakak nama siapa? Patri. Oke. Terima kasih. Ya, hadiahnya nanti nyusul. Ya, saya Apris Boy Mau, anak asli dari TTS, dari Kolbano, setengah besar di Kuan Fatu, setengah di tempat lain. Mau bilang setengah di Hauhafo juga, karena sudah sekitar kenal Hauhafo itu sekitar 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saya pertama datang di Hauhafo, kemudian 1-2 tahun di Hauhafo, dikirim lagi ke tempat lain. 1 tahun setengah terakhir dikembalikan ke sini. Saya kembalikan ke sini untuk melayani anak-anak kita di Desa Hauhafo. Kesan yang paling mendalam yang selalu saya temukan itu di Hauhafo itu adalah semangat sebenarnya. Itu semangat. Kalau dibandingkan dengan materi dan lain-lain, iya mungkin yang lain lebih, tapi untuk semangat Hauhafo di atas. Saya akui itu. Kenapa saya bilang begitu? Banyak hal yang terjadi dan yang paling ajaib hari ini, kemarin sekitar jam begini ya Ibu, sekitar jam 12 saya tahu tentang ini kegiatan dan kita eksekusi. Saya semalam berpikir ini kemana, saya harus pulang ke orang mati, ada persiapan yang lain, dan tidur sekitar jam 3, bangun harus jam 6, datang lagi ke sini, tapi datang seperti sudah dipersiapkan dengan matang gitu. Ternyata kekhawatiran itu hanya pribadi saya sebenarnya. Ya, di sini saya hanya mau pesan satu hal. Saya tidak omong panjang lebar terkait dengan Hari Anak Nasional. Karena Hari Anak Nasional ini sebenarnya hari yang ditetapkan oleh negara khusus untuk anak-anak. Dong punya hari. Jadi di tempat lain itu ada perayaan Hari Anak, tapi hari ini berbeda di sini. Hari ini berbeda. Tadi saya sempat kasih tunjuk HP di Bapak PJS, saya bilang ini, ada yang bilang akui. Itu dari atasan langsung. Dan saya akui, oh ini hebat. Karena yang bikin beda, foto pertama yang saya kirim, kita pakai upacara. Ya. Kalau di tempat lain, oke, kita mulai pembukaan, bla 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 bla, kita bermain bisa selesai. Karena di Kecamatan Kuan Fatu sudah. Saya tidak tahu hari ini Oenino pakai upacara atau tidak. Pasti langsung. Hari ini kita upacara. Beliau telepon, karena telepon WA, saya harus ke gereja untuk ambil. Dia bilang, kenapa harus upacara? Saya juga pikir setengah mati bilang apa. Saya bilang ini bentuk kolaborasi. Ini bentuk kolaborasi dari pendidikan. Ini budaya pendidikan. Sedangkan kegiatan anak itu nanti setelah ini kita akan, dia bilang, oh bagus ya, kenapa tidak dilakukan di tempat lain?
Sampai beliau bilang, harusnya saya ke Hauhafo. Iya, harusnya saya ke Hauhafo. Padahal beliau ada di Wanina nih. Saya sempat visit PJS, bilang, beliau ya bilang harusnya saya ke Hauhafo, bukan ke Wanino. Entah di sana bagaimana tidak tahu ya. Tidak tahu. Tapi di sini punya semangat yang luar biasa. Itu yang buat saya akhirnya hujan juga saya harus datang. Hujan saya harus turun karena saya sudah telepon mak. Tunggu ini saya supi. Maros, ada Mak Tami, Mak Dortia, Om Ferdi, itu karena di sekolah mungkin kebutuhannya terlalu mendesak langsung ke sekolah. Tapi kalau masih bisa 1-2 hari, kami lewat agen perubah desa di istilah AP. Itu ada di desa. Itu mama-mama yang luar biasa, bapak-bapak yang luar biasa tanpa dibayar ya. Tanpa dibayar. Jadi sebenarnya mereka sangat dikenal oleh Wahana Visi Indonesia. Sudah dilatih dengan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri mereka, walaupun ada pakai kain. Tapi percaya saya soal anak dong terlalu tahu. Dong terlalu tahu. Itu. Yang mungkin diharapkan, saya tidak tiap hari di sini, tapi mereka tiap hari di sini. Mungkin kita akan bisa berkomunikasi, tidak langsung ke kami, tidak langsung ke saya, bisa melalui dong. Karena dong paling tahu dan kemungkinan teman-teman di atas itu sangat percaya mereka. Saat komunikasi disampaikan oleh mereka bahwa ini begini-begini, ini begini-begini, peluang dipercaya itu sampai 90%. Karena mau dibilang tidak punya kepentingan begitu, tidak digaji, tidak dibayar, mau hanya untuk melayani. Kalau saya mungkin dipercaya 70%, karena harus jaga posisi. Karena saya statusnya kerja, mereka melayani. Itu yang membedakan, sehingga mereka sangat dipercaya. Saat mereka bilang, kami mau buat ini, mau hujan angin, di atas kalau bilang, Pak Apris banjir lewat pika, sayap gas. Padahal ada setengah mati di sana. Ya, jadi kotong pu anak-anak ini masa depannya kotong. Ini Hauhafo mau rusak karmana, mau baik karmana, yang ini ada duduk di sini. Itu paling penting. Kadang kotong lebih utamakan kotong yang su mofak-mofak. Islam na isiun la na. Su Islam na padahal hitat na nawahin. Ikatahin panutabu leka. Sementara kita fean-an nung palis. Ikatahin pahitabu nung hatnanu lek at hatnaw. Jangan sampai besok kita sudah jalan, anak-anak belum dipersiapkan. Itu bahaya. Jadi peluang untuk kesempatan kita masih ada. Kita ajarkan semua hal baik kepada mereka, tanamkan hal-hal baik kepada mereka, supaya mereka ketika kita tinggalkan mau dalam situasi apapun, mereka selalu siap. Kita jaga mereka. Satu hal yang menarik, karena sekitar 3 bulan yang lalu kami juga deklarasi sekolah layak anak. Sekolah layak kami deklarasi, jadi itu ada bentuk pelatihan terhadap bapak ibu guru dan anak-anak bagaimana sekolah layak anak itu. Karena sejauh ini orang hanya berpikir kekerasan itu hanya dari guru terhadap anak. Tapi ada kekerasan dari anak terhadap guru, atau anak terhadap anak. Itu yang dipersiapkan. Kemudian kita deklarasi desa layak anak, sekolah layak anak. Untuk itu sekolah aman dari segala kekerasan. Dan di situ Bapak Kepala sekolahnya pesan bahwa ternyata tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan kekerasan. Yang ada hanya kurang kreatif. Dan itu seperti menyentuh. Saya pulang renungkan, mungkin iya ya saya yang kurang belajar. Itu Bapak Kepala Sekolah. Padahal maaf mungkin seperti Bapak sudah berubah, tapi kayak keren sekali begitu. Dia puji wah ini kayak
Mungkin karena saking kerennya di muka ini mulus-mulus. Di muka ini mudah air-air. Ya. Jadi saya di sini mewakili Warna Peace Indonesia, siap mau berkolaborasi untuk anak apapun itu. Kita akan berusaha bantu sebisanya kita. Kalaupun waktunya bisa jauh-jauh hari, lebih jauh-jauh hari, supaya lebih saya tidur sono begitu. Ya, ya, ya. Tapi kalaupun terlalu mendesak, tidak jadi soal. Tidak jadi soal. Kita memang disediakan untuk itu. Tuhan pakai kita untuk melayani yang seperti itu. Jadi tidak ada yang bilang tidak atau bagaimana gitu. Ya, jadi mungkin dari saya sekian. Mohon maaf kalau ada kata atau kalimat yang salah menyinggung perasaan Bapak Ibu semua, anak-anak sekalian. Saya mohon maaf.